Pertarungan sengit di Le Mans, Veda Ega Pratama finish kedua di belakang Maximo Quiles setelah duel panas Moto3 Prancis 2026. Langit mendung menyelimuti sirkuit Bugatti saat lampu start Moto3 Prancis 2026 padam. Suara raungan motor langsung memecah atmosfer Le Mans, dan di tengah ketatnya persaingan, satu nama kembali membuat publik Indonesia bangga, Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia itu tampil luar biasa sepanjang balapan dan berhasil finish di posisi kedua setelah terlibat duel panas melawan rival kuat asal Spanyol, Maximo Quiles. Balapan ini bukan sekedar perebutan podium, ini adalah pertunjukan mental, keberanian, dan ketahanan di salah satu lintasan paling teknis dalam kalender Moto3. Start agresif Veda. Sejak awal balapan, Veda langsung menunjukkan niat serius. Ia melakukan start impresif dan langsung masuk ke rombongan depan. Di tikungan pertama, beberapa pembalap sempat melebar akibat perebutan posisi yang terlalu agresif. Namun Veda tetap tenang. Ia memilih jalur bersih dan perlahan mulai mendekati grup terdepan. Sementara itu, Maximo Quiles langsung tampil agak manas. Memasuki pertengahan balapan, tensi mulai meningkat. Veda dan Quiles menjadi dua pembalap tercepat di lintasan. Keduanya beberapa kali saling salip di area pengereman keras. Le Mans yang terkenal dengan karakter stop and go benar-benar menjadi panggung sempurna bagi duel mereka. Di tikungan Garage World, Veda sempat melakukan manuver berani dari sisi dalam. Penonton langsung berdiri melihat aksi agresif pembalap Indonesia tersebut. Namun Quiles membalas di sektor berikutnya dengan akselerasi lebih baik saat keluar tikungan. Duel berlangsung ketat, nyaris tanpa jarak. Veda tampil tanpa takut. Yang membuat penampilan Veda begitu spesial adalah mentalitasnya. Ia tidak terlihat gugup menghadapi tekanan, padahal ia melawan pembalap yang sudah dikenal sangat kuat musim ini. Alih-alih bertahan, Veda justru terus menyerang. Beberapa kali ia mencoba mengambil alih posisi pertama, dan setiap gagal, ia langsung kembali menekan. Gaya balap agresifnya membuat banyak penonton terpukau. Bahkan komentator beberapa kali menyoroti keberanian Veda saat masuk tikungan cepat. Strategi Quiles jadi pembeda. Meski Veda tampil impresif, Quiles menunjukkan kematangan luar biasa. Pembalap Spanyol tersebut terlihat lebih tenang dalam mengatur ritme ban. Ia tidak terlalu memaksakan serangan di awal, namun perlahan mulai meningkatkan tempo menjelang akhir balapan. Strategi ini akhirnya menjadi pembeda. Memasuki 3 lap terakhir, Quiles mulai membuka jarak tipis. Tidak besar, namun cukup membuat Veda kesulitan melakukan serangan langsung. Lap terakhir yang menegangkan. Drama sesungguhnya terjadi di lap terakhir. Veda masih mencoba mengejar. Ia memaksimalkan pengereman di setiap tikungan. Jarak sempat menipis dan harapan kemenangan kembali terbuka. Namun Quiles bertahan dengan sangat rapi. Ia tidak memberikan celah sedikit pun. Di sektor akhir, Veda mencoba mendekat menggunakan slipstream, tetapi Quiles sudah terlalu kuat di tikungan terakhir. Bendera finish akhirnya berkibar. Maximo Quiles memenangkan balapan, dan Veda Ega Pratama finish kedua dengan selisih yang sangat tipis. Podium yang sangat berarti. Meski gagal menang, hasil ini terasa seperti kemenangan besar bagi Veda. Finish kedua di Le Mans adalah pencapaian luar biasa, apalagi ia melakukannya dengan cara yang mengesankan, bertarung langsung melawan salah satu pembalap terbaik musim ini, dan tetap kompetitif hingga lap terakhir. Ini bukan podium biasa, ini adalah bukti bahwa Veda benar-benar mampu bersaing di level tertinggi Moto3. Indonesia kembali bangga. Setelah balapan selesai, sorotan langsung tertuju pada Veda. Banyak pihak memuji performanya, media internasional mulai memberikan perhatian lebih, dan penggemar Indonesia merayakan hasil ini dengan antusias. Penampilan di Le Mans dianggap sebagai salah satu balapan terbaik dalam karir Veda sejauh ini, karena bukan hanya hasilnya yang penting, tetapi cara ia meraihnya. Mental juara mulai terlihat. Satu hal yang paling mencolok dari balapan ini adalah perubahan mentalitas Veda. Ia terlihat jauh lebih matang, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Ia tidak lagi hanya mengandalkan keberanian, kini ia mulai memahami ritme balapan, mengatur serangan, dan membaca situasi. Ini adalah tanda penting, karena pembalap besar lahir dari proses seperti ini. Ancaman baru di Moto3. Hasil di Le Mans mengirim pesan jelas kepada seluruh grid Moto3. Veda bukan lagi pembalap pelengkap, ia kini menjadi ancaman nyata. Kecepatannya semakin konsisten, mentalnya semakin kuat, dan keberaniannya tetap menjadi senjata utama. Jika perkembangan ini terus berlanjut, maka kemenangan tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.
Kesimpulan, Le Mans jadi bukti nyata. Moto3 Prancis 2026 mungkin dimenangkan oleh Massimo Quiles, namun salah satu sorotan terbesar justru datang dari Veda Ega Pratama. Finish kedua di sirkuit Bugatti bukan sekedar hasil bagus, ini adalah pernyataan bahwa pembalap muda Indonesia itu siap bersaing melawan siapapun. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, maka Moto3 2026 mungkin hanya menjadi awal dari perjalanan besar Veda menuju level yang lebih tinggi. Siap menggila di Le Mans, Veda Ega Pratama bawa misi besar di Moto3 Prancis 2026. Sorotan kini semakin tajam mengarah pada satu nama dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Ia bukan lagi sekedar rookie, bukan lagi sekedar pelengkap di grid Moto3. Kini, ia datang ke Moto3 Prancis 2026 dengan status berbeda, ancaman nyata. Dan panggung yang akan menjadi tempat pembuktiannya adalah sirkuit Bugatti, sirkuit legendaris yang menuntut lebih dari sekedar kecepatan. Momentum yang sedang naik. Perjalanan Veda menuju Le Mans tidak datang secara tiba-tiba. Ia membawa sesuatu yang sangat penting dalam dunia balap, momentum. Dalam beberapa seri terakhir, performanya menunjukkan peningkatan signifikan. Ia mampu bangkit dari posisi belakang, ia mampu bersaing dengan pembalap yang lebih berpengalaman, dan yang terpenting, ia mulai menunjukkan konsistensi. Semua ini menjadi modal penting saat memasuki fase Eropa, fase yang sering menjadi penentu arah musim. Dari kejutan menjadi ancaman. Di awal musim, Veda mungkin dianggap sebagai kejutan, pembalap muda yang sesekali tampil cepat. Namun kini, narasinya berubah. Ia tidak lagi dianggap kebetulan, ia mulai dianggap ancaman. Rival tidak lagi meremehkannya, mereka mulai memperhatikan, mulai menganalisis, dan mulai bersiap menghadapi gaya balapnya yang agresif. Le Mans, sirkuit yang menguji segalanya. Sirkuit Bugatti bukan sirkuit biasa. Lintasan ini dikenal dengan karakter stop and go, banyak tikungan lambat, banyak pengereman keras, dan akselerasi yang harus presisi saat keluar tikungan. Kesalahan kecil bisa langsung berujung kehilangan posisi, bahkan kehilangan peluang. Namun di sisi lain, sirkuit ini juga memberikan peluang bagi pembalap yang berani, dan keberanian adalah salah satu kekuatan utama Veda. Gaya balap yang jadi senjata. Salah satu hal yang membuat Veda menonjol adalah gaya balapnya. Ia tidak menunggu, ia menyerang, ia berani mengambil celah sempit, dan ia mampu melakukan overtaking di tempat yang tidak terduga. Gaya ini membuatnya sulit diprediksi, dan dalam balapan Moto3 yang sangat ketat, ketidakpastian adalah keuntungan. Namun gaya ini juga memiliki resiko. Dan disinilah tantangan sebenarnya. Antara agresivitas dan kontrol. Untuk sukses di Le Mans, Veda harus menemukan keseimbangan. Agresivitas tetap dibutuhkan, namun kontrol harus lebih ditingkatkan, karena sirkuit ini tidak memaafkan kesalahan. Satu manuver yang terlalu nekat bisa berujung crash, dan semua peluang bisa hilang dalam sekejap. Jika ia mampu mengendalikan emosinya dan tetap fokus, peluang besar terbuka. Target yang semakin jelas. Berbeda dengan awal musim, kini target Veda tidak lagi samar. Ia tidak lagi hanya mengejar pengalaman. Ia tidak lagi hanya ingin finish. Targetnya jelas, podium. Dengan performa yang terus meningkat, target ini bukan sesuatu yang mustahil. Namun, untuk mencapainya, ia harus tampil sempurna. Dari sesi latihan, kualifikasi, hingga balapan, tidak ada ruang untuk kesalahan besar. Namun, rival siap menghadang. Namun, jalan menuju podium tidak akan mudah. Moto3 adalah kelas dengan persaingan paling ketat. Selisih waktu sangat tipis, dan banyak pembalap memiliki kemampuan hampir setara. Artinya, setiap posisi harus diperjuangkan, setiap tikungan menjadi medan pertempuran, dan setiap keputusan bisa menentukan hasil akhir. Rival tentu tidak akan tinggal diam.
Mereka juga datang dengan target yang sama, dan mereka tidak akan memberi ruang. Tekanan yang semakin besar. Seiring meningkatnya performa, tekanan juga ikut naik. Kini, VEDA tidak lagi datang tanpa ekspektasi. Publik mulai berharap, media mulai menyorot, dan setiap hasil menjadi bahan pembicaraan. Ini adalah fase penting dalam karir seorang pembalap, fase di mana mental diuji. Apakah ia mampu menghadapi tekanan atau justru terbebani? Namun sejauh ini VEDA menunjukkan satu hal penting, mental yang kuat. Ia tidak mudah panik, ia mampu bangkit dari posisi sulit, dan ia tetap percaya diri dalam situasi penuh tekanan. Ini adalah kualitas yang sangat penting di Moto3, karena seringkali balapan dimenangkan bukan hanya oleh yang tercepat, tetapi oleh yang paling tenang. Indonesia menunggu momen besar. Di balik semua ini, ada harapan besar dari Indonesia. VEDA bukan hanya bawa nama pribadi, ia bawa harapan satu bangsa. Setiap balapannya ditunggu, setiap hasilnya dirayakan, dan setiap langkahnya menjadi inspirasi. Jika ia mampu naik podium di Le Mans, itu bukan hanya kemenangan pribadi, itu akan menjadi sejarah. Jadi kesimpulannya, Moto3 Prancis 2026 bukan sekedar balapan biasa bagi VEDA. Ini adalah ujian untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya cepat, tetapi juga matang, bahwa ia bukan hanya berani, tetapi juga cerdas,